Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajallil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ini adalah video kita di bab ketujuh dari kajian Al-Adab al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang insyaallah kita akan membaca bab tentang durhaka kepada kedua orang tua di dalam video kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkahan kepada kita semuanya, Allahumma amin, dan kemanfaatan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil lil Imam Al-Bukhari ila Imam Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iril ulama was salihin fid dharain amin. Babu uquqil walidain ila an qala wa bihi ilahi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Al-Jariri an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa aququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qawla zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Bab durhaka kepada kedua orang tua. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Beliau mengulangi pertanyaannya 3 kali. Para sahabat pun menjawab setiap kali pertanyaan, ya kami bersedia wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk tegak, sedangkan sebelumnya beliau duduk bersandar, dan ingatlah kesaksian palsu. Beliau terus menerus mengulangi jawaban ketiga hingga aku bergumam andai saja beliau segera berhenti bersabda. Di hadis ini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kajiannya dengan pertanyaan, maukah kalian ala unabiukum bi akbaril kabair, agar para sahabat sebagai pendengar langsung mendengarkan dan memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang disampaikan adalah hal yang penting sekali, yaitu tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Ketika mereka menyatakan siap untuk mendengarkan, bala ya Rasulullah, kami siap untuk mengetahui, Rasulullah memberitahukan bahwa dosa yang paling besar secara mutlak adalah asyirku billah atau al-isyrak billah, syirik kepada Gusti Allah Ta'ala yang tidak mungkin diridhai oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran mensifati kesyirikan dengan inna syirka la zulmun azim, kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Sedangkan ketika dosa-dosa yang lainnya masih mungkin dimaafkan, dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak mungkin dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW meneruskan dengan hal yang kedua, wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Dan ketika Rasulullah menyatukan antara syirik dan durhaka, ini bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Maka ketika syirik adalah menyanyiakan hak terbesar miliknya Allah Ta'ala yang harus dilakukan oleh seorang hamba, maka durhaka adalah menyanyiakan hak terbesar dari makhluk kepada seorang hamba. Karena itulah banyak sekali nas Al-Quran ataupun hadis yang membersamakan antara hak Allah dan hak orang tua, untuk menunjukkan pula bahwa ketika hak orang tua selalu berada kedua setelah haknya Allah Ta'ala, maka menyakiti orang tua juga dosa yang sangat besar, seperti dosa yang kedua setelah syirik kepada Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Lalu Rasulullah menyebutkan dosa yang ketiga dengan memberi perhatian yang lebih, yaitu ketika Rasulullah asalnya bersandar lalu beliau langsung duduk tegak, beliau mengatakan ala wa qawla zur, dan di hadis lain ala wa syahadataz zur, dan ingatlah, yaitu dosa terbesar ketiga adalah kesaksian palsu atau omongan yang palsu. Karena qaula zur atau syahadat az-zur itu mencakup kebohongan dan hoax, atau membuat kabar burung atau kabar palsu yang lainnya. Maka qaula zur atau syahadat az-zur ini, omongan yang bohong atau kesaksian palsu ini, dosa yang sangat besar sekali, karena mengandung kebahayaan yang bahkan bisa menghancurkan sebuah mujtama, sebuah masyarakat. Maka hadis pertama ini teman-teman
memberitahukan kita metode yang sangat sempurna dari Islam tentang siapa yang paling harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Allah Ta'ala, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah masyarakat, karena semuanya ini saling berkaitan. Tentang keimanan, maka Rasulullah SAW mengingatkan apa yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan. Tentang tentang orang tua, Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW mengingatkan apa yang paling berbahaya, yaitu durhaka. Dan tentang masyarakat, kita harus baik sama masyarakat. Rasulullah SAW menyatakan apa yang paling berbahaya, yaitu qaul zur atau kesaksian palsu yang bisa menghancurkan masyarakat. Dan ini adalah metode akhlak yang sangat sempurna dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Warrad katibul Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Warrad fa amla alayya wa katabtu bi yadi inni sami'tuhu yanha an kathrati su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qala. Dari Warrad, sekretaris Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah, tuliskanlah kepadaku hal yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW. Warrad berkata, maka Al-Mughirah pun mendiktiku dan aku menulis dengan tanganku sendiri. Aku mendengar beliau melarang untuk banyak bertanya, menyanyiakan harta, dan banyak menceritakan tentang perkataan orang lain. Teman-teman, sebenarnya ada siyak hadis yang sama dengan hadis yang kita baca barusan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, tapi di dalam kitab sahihnya, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, innallaha harrama alaikum, Allah Ta'ala mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu, wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan, wa mana'awahat, dan melarang atau mencegah hak orang lain dan meminta hak orang lain, wa kariha, dan Allah Ta'ala memakruhkan lakum kepada kalian, qila wa qal, menceritakan tentang perkataan orang lain, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya atau meminta, wa idha'atul mal. Dan nanti kita akan menjelaskan kenapa Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lebih memilih hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan kepada Muawiyah, inni sami'tuhu yanha an kathrati su'al ila akhiril hadis. Tapi kita menjelaskan lebih dulu hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari, bahwa yang pertama yang menjadi pembahasan kita adalah Allah Ta'ala melarang uquqal ummahat, durhaka kepada ibu, bukan karena menomorduakan ayah, bukan, tapi seperti pembahasan yang sudah lewat di video-video sebelumnya, karena ibu memiliki 3 kali hak lebih besar daripada ayah. Maka durhaka kepada kedua orang tua haram dan itu dosa besar, tapi durhaka kepada ibu itu dosa yang jauh lebih besar. Yang kedua, wa'dul banat, mengubur anak perempuan, karena sebagian kabilah atau suku di Arab dahulu, ketika sukunya miskin atau merasa rendah, mereka malu jika memiliki anak perempuan dan akhirnya membunuh anak mereka dan merasa bahwa anak perempuan itu mengurangi rizki atau sebagai beban rizki, na'udzubillah min dzalik. Maka Islam pun mengharamkan wa'dul banat atau mengubur anak perempuan hidup-hidup ini, karena dikubur hidup-hidup, na'udzubillah min dzalik, dan membenahi masalah rizki itu dari Allah Ta'ala, dan setiap orang memiliki jatah rizkinya masing-masing, dan juga lebih memuliakan wanita dan mengangkat derajat wanita di dalam Islam, dan mencegah semua bentuk kezaliman terhadap wanita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa mana'awahat, dan Rasulullah SAW atau Allah Ta'ala melarang mana'awahat. Mana'a yakni mencegah hak orang lain, wahad, dan meminta hak orang lain tanpa kebenaran. Maka hadis ini atau potongan pertama tentang keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang semuanya berbentuk menyia-nyiakan hak orang lain. Sedangkan potongan kedua yang sama dengan disebut di hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad ini, dan Rasulullah SAW atau Allah Ta'ala karahalakum, memakruhkan kepada kalian, qila wa qal, menceritakan tentang orang lain atau membahas tentang orang lain atau menyebarkan kalam orang lain tanpa memverifikasi kebenarannya, dan membicarakan orang lain atau menceritakan perkataan orang lain itu ada bentuk menyia-nyiakan waktu,
menjelekkan nama baik orang lain, atau bahkan menyebarkan hoax dan kabar-kabar salah yang bisa berakhir dengan permusuhan dan kebencian. Sedangkan wa kathratus su'al, banyak meminta atau banyak bertanya, dan para ulama memberi banyak arti tentang kathratus su'al, seperti terjemah di sini banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak diperlukan sebenarnya, atau kathratus su'al banyak mengemis, banyak meminta harta orang lain padahal dia tidak terlalu butuh, atau menanyakan ilmu yang tidak penting, menanyakan informasi yang tidak penting dan tidak dibutuhkan, karena semuanya ada arti menyia-nyiakan waktu orang lain, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan nama baik jika memang meminta dan mengemis kepada orang lain, na'udzubillah min dzalik. Atau ulama yang lain mengatakan kathratus su'al juga artinya adalah menanyakan kepribadian orang lain yang bisa berujung kepada membongkar rahasia orang lain, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang ketiga, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta bukan untuk infak kepada hal yang dibutuhkan, tapi menyia-nyiakan dengan bentuk tabdzir atau berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa orang yang mubadzir adalah teman dari setan, na'udzubillah min dzalik. Maka idha'atul mal ini juga mencakup setiap nafkah tapi kepada hal-hal yang haram atau berlebih-lebihan tanpa ada alasan tertentu, karena harta adalah amanah dari Allah Ta'ala, dan menyia-nyiakan harta adalah bentuk tidak bertanggung jawab atas amanah tersebut dan tidak bisa mengatur hal yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Dan jika kita mau berpikir lebih dalam lagi, kenapa Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memilih potongan hadis yang kedua tentang makruhat saja? Karena makruhat yang disebutkan yaitu kathratus su'al, idha'atul mal, ankil waqal, ini menunjukkan bahwa seseorang jika memiliki tiga sifat ini, dia tidak bisa mengatur dirinya, tidak bisa mengarahkan dirinya kepada akhlak yang baik, dan lebih suka mengarahkan dirinya kepada mensia-siakan waktu, mensia-siakan harta, atau mensia-siakan perhatian orang lain, mensia-siakan dirinya bahkan. Maka hal-hal seperti ini bisa naik tingkat atau naik derajat kepada menyia-nyiakan orang tua. Karena itulah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan sangat cerdas sekali memasukkan hadis yang sebelumnya tentang akbarul kabair atau dosa yang paling besar, yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Lalu beliau menyebutkan hadis ini yang menunjukkan bahwa seseorang jika tidak bisa mengatur dirinya, tidak memiliki akhlak baik bagi dirinya, maka akhirnya juga akan berimbas kepada durhaka kepada kedua orang tua. Karena banyak meminta kepada orang tua menyakiti orang tua, meminta kepada orang lain akan mempermalukan orang tua. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta dalam hal yang tidak perlu, hal yang haram, itu juga menyakiti orang tua. Ankil waqal, menceritakan perkataan orang lain, itu juga akan membuat namanya jelek dan nama orang tua juga menjadi jelek. Maka na'udzubillah min dzalik, ketiga hal ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sebagai peringatan bahwa uququl walidain itu berasal dari teledornya seseorang. Maka sudah seharusnya kita mengikuti cara Islam yang telah membangun manusia dengan sesempurna mungkin, mengajari tentang tanggung jawab dan yang lainnya. Akhirnya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua bukan hanya masalah kebaikan sementara, tapi karena memang menjadi kebiasaan bagi seorang muslim ketika dia memang bertanggung jawab untuk dirinya, bertanggung jawab untuk masyarakatnya, bertanggung jawab untuk hartanya, maka dia bisa bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bertemu di episode berikutnya, bab la'nillahi man la'ana walidayh, laknat Allah bagi mereka yang melaknat kedua orang tuanya, na'udzubillah min dzalik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa'fa'na ma 'allamtana zidna ilma, alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillahi min halalin nar, wa sallallahu ala nabi wa alihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.